Di satu sisi, tatkala Allah menunjukkan kebaikan kepada seseorang, ya, itu menunjukkan bahwa dia sedang dekat dengan Allah. Di satu sisi, orang ini akan merasa bahwa ada rasa futur. Ini keduanya adalah fitrah manusia. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki seorang kebaikan, manusia itu susah untuk berkonsisten, ya kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Ini kita nggak bicara orang-orang terdahulu dah ya. Kita nggak bicara sahabat, kita nggak bicara orang-orang hebat, as-salafus saleh zaman dulu enggak. Kita membicarakan kita aja nih, yang udah ngaji katanya, mengenal sunnah udah lama, mengenal agama udah lama. Tapi ada di tengah-tengah jalan tuh kita apa? Males. Futur. Males teh futur bahasa syariat nanti. Fatroh. Masa-masa di mana kita kehilangan semangat. Maka ini adalah kata Nabi SAW hal yang wajar. Di setiap masa semangat ada masa fatroh. Wajar. Wajar. Bahkan Hanzalah pernah nangis sesegukan. Qad nafaqa Hanzalah. Hanzalah udah munafik. Kata Abu Bakar, kenapa Hanzalah nangis? Aku tuh munafik wahai Abu Bakar. Kenapa munafik? Kalau dekat sama Nabi, imanku naik. Tapi kalau jauh dengan Nabi, ya gini saya. Kalau begitu aku juga munafik. Bayangin Abu Bakar dan Hanzalah yang sahabat, udah lentenya sahabat, masih merasa dirinya apa? Munafik. Kalau ketemu dengan Nabi imannya tinggi, kalau di rumah biasa-biasa aja. Sampai ketika ini di lain waktu ya, Nabi mengatakan di antara kita, di tengah-tengah sahabat ada orang munafik. Siapa yang paling bergetar hatinya? Umar ibn Khattab. Jangan-jangan saya ini orang munafik. Orang-orang masih bergetar hatinya, takut. Artinya sahabat saja diingatkan oleh Nabi ada masa-masa fatroh, ada masa-masa malas, ada. Nah, orang yang sudah ditunjuk kebaikan oleh Allah, dalam masa fatrohnya Allah akan masih menjaga dia. Dari hal apa? Dari hal-hal al-kabair, misalnya apa al-kabair? Dosa besar. Atau misalnya dia masih konsisten mengerjakan hal-hal yang wajib. Ya, dia masih mau mengerjakan sunnah walaupun tidak sempurna. Walaupun dalam keadaan futur. Nah, ini orang-orang yang dijaga kebaikan oleh Allah karena memahami agama. Kenapa? Karena orang memiliki pemahaman agama, memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan orang biasa, Kang. Gini, orang beriman yang tidak belajar dengan orang yang beriman yang belajar itu derajatnya beda. Orang yang beriman futur dengan orang yang beriman belajar futur, futurnya beda. Contoh gini. A belajar bahwa Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam mengabulkan semua permintaan, belajar. Yang B nggak tahu hadis itu. Kalau yang A, dia akan memaksa bangun walaupun 1 rakaat. Nu B mah karena ternyata engkewe subuh gitu. Tahajudnya nyangkewe mun daek deui. Nah, ini bedanya futurnya begitu. Orang yang dia berilmu bahwa sholat rawatib itu akan dibangunkan rumah di surga, sama orang yang beriman gak punya ilmu sholat rawatib ini, maka beda. Tatkala futur, dia akan berusaha terus walaupun misalnya tidak semuanya, tidak ditinggalkan semuanya. Bisa jadi orang yang tidak belajar ini tinggalin semuanya, paham ya? Jadi orang yang dipahamkan agama ini, tatkala dia anjlok imannya, maka dia tidak separah orang yang tidak memahami agama. Karena derajat orang yang berilmu itu akan di atas orang yang beriman biasa. Mana dalilnya Ustaz? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan Allah akan mengangkat derajat lagi orang yang berilmu dan beriman. Gitu ya. Pun ketika dia merasa futur, fatroh, maka akan berbeda fatrohnya. Walaupun hal itu wajar. Dan orang yang dimudahkan memahami agama,
atau belajar agama itu akan mudah bangkit dari keterpurukan. Gitu ya. Jadi apakah futur itu wajar? Wajar. Tapi yang kurang ajar terus dalam rasa futur. Karena orang yang berilmu itu sudah pasti harus bangkit. Ya. Dan Allah akan memudahkan jalan dia untuk bangkit. Gitu. Karena apa? Karena dia telah Allah tunjuk untuk dalam kebaikan. Allahu a'lam. Ada lagi?